Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Nur Afani, NPM 1804-1016 dari kelas PBSA dan dari Prodi S1 Perbankan Syariah. Di sini saya akan membahas tentang kontrak perbankan. Kontrak itu sebuah perjanjian atau bisa dikatakan perjanjian, dan perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank. Bank sendiri itu apa sih? Bank adalah suatu badan atau lembaga intermediasi atau lembaga kepercayaan, atau sebagai financial intermediary atau perantara keuangan. Menurut financial intermediary perantara keuangan, bank itu terdapat dua, yaitu adanya surplus dan defisit. Surplus itu apa sih? Surplus adalah suatu pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, dan defisit itu adalah pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Pemasukan atau pendapatan bank itu terdapat 4, yaitu pendapatan bunga, pendapatan komisi, dan pendapatan provisi, dan yang terakhir adalah pendapatan administrasi lainnya. Kalau pada bank konvensional sendiri adalah pendapatannya itu berupa bunga atau pendapatan berbasis bunga, dan pada bank syariah atau bank syariah itu pendapatannya berupa apa sih? Berupa jual beli, bagi hasil dan sewa. Selanjutnya LK. LK itu apa sih? LK adalah suatu badan atau lembaga yang aktivitasnya itu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat. Nah, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis LK atau lembaga keuangan. Lembaga keuangan di sini dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank, menurut jenisnya, ini terdapat 3 jenis, yaitu jenis bank menurut prinsip kerjanya, jenis bank menurut fungsinya, dan jenis bank menurut kepemilikannya. Jenis bank dibedakan tadi menurut fungsinya. Bank itu dibedakan menjadi 2 lagi menurut fungsi tersebut, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum yaitu sebagai financial intermediary atau sebagai perantara keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali, dan juga sebagai layanan jasa keuangan seperti transfer. Nah, bank menurut fungsi khususnya yaitu terdapat 3, yaitu agent of development, agent of trust, dan agent of service. Agent of development yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Sedangkan agent of trust yaitu lembaga menurut kepercayaan, yang maksudnya di sini dari dana dari masyarakat untuk masyarakat atau dari dan ke masyarakat. Agent of service yaitu lembaga dalam pelayanan jasa perbankan, yaitu dalam bentuk transaksi keuangan kepada masyarakat seperti ATM, e-banking, dan lain-lain. Dan bank berdasarkan prinsip. Bank berdasarkan prinsip ini terdapat bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank di mana jenis kegiatan usahanya memberikan jasa dan lalu lintas keuangan secara umum berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut prinsip syariah, di sini adalah prinsip yang mengandung prinsip berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan bagi hasil, biaya sewa, dan biaya jual beli atau pendapatan jual beli. Kemudian bank berdasarkan kepemilikannya. Di sini terdapat bank swasta nasional seperti BMT dan BCA. Bank swasta, bank pemerintah yaitu Bank BNI, BRI, dan BTN serta Bank Mandiri. Kemudian bank asing. Bank asing itu contohnya seperti Bank of Tokyo, yaitu sebuah bank yang pusatnya di suatu negara, kemudian bank tersebut ada anaknya yaitu di negara lain. Ada keuangan bank yaitu seperti bank konvensional, contoh-contohnya ya, bank konvensional, bank sentral, bank syariah, bank umum, bank perkreditan rakyat, bank koperasi, bank BUMN, bank swasta, bank campuran, bank asing. Nah, kalau lembaga keuangan non-bank yaitu contohnya seperti koperasi, asuransi, pegadaian, dan dana pensiun.
Baiklah, selanjutnya akan membahas bisnis perbankan. Bisnis perbankan. Bank sendiri menurut bahasa Italia yaitu bangku atau banca. Yang artinya bangku atau meja tempat untuk menukar uang pada saat itu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bisnis utama bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menghimpun dana masyarakat itu simpanan atau instanding. Kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit, pinjaman, atau pembiayaan outstanding. Bisnis utama bank terdapat dua tadi, dan bisnis pendukung bank itu jasa bank lainnya seperti transfer dan sebagainya. Nah, membahas tentang bisnis utama bank tadi adalah simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito. Giro adalah jenis simpanan, penyetoran, dan penarikan dapat dilakukan setiap saat dan menggunakan sarana penarikan berupa cek. Selain giro, terdapat deposito dan tabungan. Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya. Yang kedua adalah pinjaman. Pinjaman adalah sesuatu jenis hutang yang melibatkan semua jenis benda berwujud dan melibatkan antara pihak bank dengan konsumen atau nasabah. Pinjaman adalah sejumlah dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pemberian bunga atau bagi hasil yang harus dilunasi kembali pada waktu yang telah diperjanjikan dengan cara angsuran. Yang ketiga, jasa bank lainnya. Jasa bank lainnya itu seperti transfer, clearing, inkaso, money changer, safe deposit box, bank garansi, dan lain-lain. Misal kalau transfer itu antara memindah dana atau memindah sejumlah uang dari bank satu ke bank lainnya dengan terdapat antara jarak. Misalnya transfer dari orang Lampung mentransfer uang kepada orang Jakarta dengan bantuan transfer tersebut, memindah dana. Kalau pada zaman dulu itu biasanya seperti ngirim uang melalui kantor pos. Sekarang lebih mudah dengan transfer tersebut antara bank satu ke bank lainnya, antara nomor rekening yang satu dengan nomor rekening yang lainnya. Bisnis perbankan juga dilihat dari laporan keuangan bank itu sendiri. Dalam hal ini neraca disebut karena adanya keseimbangan antara aktiva atau aset perusahaan dengan pasiva. Di sini aktiva sama dengan kewajiban plus modal, di situ harus seimbang. Nah, neraca didefinisikan sebagai ikhtisar yang menggambarkan posisi aset kewajiban dalam modal pada periode tertentu, periode harian, periode bulanan, dan periode tahunan. Neraca di sini ada beberapa akun, yaitu aktiva lancar, piutang, dan aktiva tetap. Akun-akun pada aktiva lancar itu kas, simpanan, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain. Sedangkan pada piutang itu piutang yang diberikan. Di sini ada kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumer, dan kredit lainnya, serta surat berharga dan tagihan lainnya, serta persediaan. Akun selanjutnya yaitu aktiva tetap, adanya kendaraan, bangunan, tanah, dan lain-lain. Di sini ada kewajiban sebagai pasiva, yakni kewajibannya ada giro, tabungan, deposito, surat berharga, pinjaman diterima pada Bank Indonesia. Selanjutnya pada pasiva adanya ekuitas. Ekuitas adalah modal seperti modal di store, cadangan, terus laba ditahan, laba rugi tahun berjalan. Itu saja yang pada pasiva. Bank disebut juga lembaga keuangan karena bank adalah badan usaha yang kekayaannya didominasi dalam bentuk aset keuangan atau finansial aset, yaitu terdapat pada aktiva lancar. Pada aktiva
pos kredit atau pembiayaan yang diberikan sebagai piutang oleh bank umumnya mendominasi aset. Dengan itu industri perbankan dalam mengelola kredit harus menggunakan prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Selain meminimalisir resiko yang ada, bank harus mengamankan dan membangun kepercayaan kepada masyarakat untuk penyimpan, sehingga diperlukan mitigasi risiko dengan memastikan manajemen kredit berjalan secara efektif serta adanya legalitas atas kontrak atau perjanjian kredit. Kredit itu sendiri apa sih? Kredit adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lainnya, mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Persetujuan dan kesepakatan itu dituangkan dalam kontrak atau perjanjian kredit secara tertulis. KUH Perdata 1333, perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu pihak lebih mengikatkan diri kepada satu pihak lain atau lebih. Nah, mengapa sih perjanjian itu harus ada pertimbangannya? Yang pertama, menurut SK harus ada dua alasan atau pertimbangan harus adanya sebuah perjanjian pemberian kredit. Yang pertama, menurut SK BI nomor 27 /162 KEP/DIR tanggal 31 bulan 3 1993 95, setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak di sini apabila terjadi masalah, dan di sini perjanjian tersebut sebagai bukti dan dasar hukum untuk menuntut pihak yang merugikan, jadi dapat dituntut kepada pihak berwenang. Asas perjanjian di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, asas konsensualisme, asas terbuka, asas personality, dan asas opsional. Asas konsensualisme yaitu perjanjian yang timbul dan mengikat para pihak sejak adanya kesepakatan antara pihak yang berjanji. Asas terbuka artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak meliputi segala hal sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Asas personality yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya mengikat subjek hukum yang menjadi pihak dalam perjanjiannya. Asas opsional yaitu asas personality, dengan demikian subjek hukum yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian tidak tunduk kepada perjanjian yang dimaksud. Dan yang terakhir adalah asas opsional. Asas opsional artinya para pihak berhak dan bebas mengatur sendiri isi perjanjian yang dibuatnya. Namun, apabila para pihak tidak mengatur isi perjanjian secara lengkap, maka untuk melengkapinya diperlukan ketertiban yang diatur dalam KUH Perdata. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, semua perjanjian yang dimaksud dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Di sini saya akan membahas tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sah. Di sini ada syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adanya kesepakatan. Yang pertama, adanya kesepakatan. Di sini adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dibubuhkan melalui titik tanda tangan, cap jempol apabila tidak bisa melakukan tanda tangan di hadapan seorang notaris. Dan yang kedua, cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Di sini dilihat dari umur dan apakah seorang yang melakukan perjanjian tersebut sehat atau tidak, mengalami gangguan jiwa atau tidak. Nah, mengenai umur biasanya minimal 17 tahun sudah memiliki KTP dan dia mengetahui hukum tersebut, bagaimana hukum dalam melakukan suatu perjanjian kredit. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, kesepakatan adalah pihak yang mengadakan perjanjian harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang diperjanjikan tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Dalam pasal 1321 mengenai KUH Perdata mengenai adanya kesepakatan yang melalui pembubuhan tanda tangan.
Jadi pada saat melakukan perjanjian yang dibukukan tanda tangan tersebut tidak ada unsur paksaan atau kekhilafan maupun penipuan. Di sini ada selanjutnya syarat objektif. Syarat objektif yaitu yang pertama adanya hal tertentu. Hal tertentu di sini apa sih? Suatu barang yang diperjanjikan dan paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Di sini sesuai peraturan pasal 1333 KUH Perdata. Misalkan di sini menyebutkan jumlah kredit, jenis kredit, bunga atau bagi hasil dan jangka waktu kredit tersebut. Yang kedua, syarat objektif yang kedua yaitu terdapat suatu sebab atau kausa yang halal. Sebabnya apa sih? Halal adalah isi suatu perjanjian tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan dalam pasal 1337 KUH Perdata. Misalnya di sini halnya di sini adalah tidak melakukan perdagangan narkoba atau perdagangan manusia atau dan sejenisnya lah. Intinya harus adanya unsur halal dan tidak melanggar suatu perundang-undangan. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum